orang bilang kasihan sama kita. Itu minimal. Ketika diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang si fulan bin fulan, keramatullah, orang nangis kadang-kadang mendengarkan pengumuman karena orang baik meninggal dunia. Itu yang kita cari. Jangan sampai begitu diumumkan innalillahi, alhamdulillah mati dia dulu. Disyukuri orang matinya. Ya kan? Disyukuri orang matinya karena apa? Allahu Akbar. Begitu disyukuri orang matinya 2 bulan 3 bulan boleh orang bicara. Nah dia bilang setelah dia meninggal ini baru aman di RT-nya. Dulu waktu dia masih hidup dia nggak bisa. Suka hilang ayam di belakang karena supaya dia pedulinya. Itu kan tidak bagus. Jadi cari sesuatu yang baik yang dikenal orang. Ihfad li nafsika dzikraha adzikru lil insani uqrusani. Carilah sesuatu yang bisa dikenang-kenang orang setelah engkau meninggalkan dunia ini. Karena ingatan orang kepadamu adalah umurmu yang kedua. Kalau itu umur itu berapa kali? Umur itu 2 kali. Umur itu 2. Ada umur yang sesungguhnya sekarang, kemudian ada umur yang dalam kenangan orang. Kalau saya tanya, mana yang lebih panjang umur dalam kenangan dengan umur yang sekarang, terkadang jauh lebih panjang umur dalam kenangan orang daripada yang sekarang. Contohnya Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, tapi hari ini sudah ribuan tahun masih tetap dikenang orang. Panjang umurnya dalam ingatan orang karena dia meninggalkan yang bagus. Tapi Firaun juga sampai hari ini diingat orang juga. Firaun juga diingat orang. Jadi tidak mau diingat orang yang bagus kita bikin yang bagus, mau diingat orang yang jelek kita bikin yang jelek. Itu yang bekas-bekas. Apa peninggalannya itu. Minimal kita menangis, minimal ada orang kasihan karena dia ditahu bahwa dia orang baik. Yang kedua, karena perjalanan itu jauh, jadi yang pertama itu cari sesuatu. Harus diingat orang yang baik, jangan diingat orang yang jelek. Yang kedua, yang harus kita usahakan bekal untuk kita bawa, karena perjalanan ini jauh. Perjalanan jauh, nggak tahu sampai kapan itu perjalanannya. Saya sering kasih contoh. Kita mau berangkat dari sini, orang Makassar berangkat ke Makassar, orang Jawa berangkat ke Jawa. Nggak berani berangkat ke sana kalau tidak bawa duit. Nggak berani berangkat kalau tidak bawa uang. Bertahun-tahun menabung hanya untuk ingin ketemu dengan keluarga 1 minggu di kampung. Nggak berani berangkat kalau tidak bawa duit. Padahal Ustaz di sana ada orang baik, kalau kehabisan duit dia kasih pinjam kita. Ini uang, mau pulang kampung, ini uang. Nanti lah kau kembalikan lah kapan-kapan. Tapi juga tidak berani orang. Bahkan kita pinjam uang itu kadang-kadang nggak usah dibayar. Kak pinjam beruang 1 juta dia. Mau pulang kampung sudah kehabisan uang. Ini uang 1 juta. Nggak usah kau bayar. Lama kita nak ketemu dia bilang, masa kau bayar? Malu aku kalau kau bayar bilang. Nggak berani, nggak usah dibayar. Tapi walaupun ada orang yang baik begitu, kita tidak berani berangkat kalau tidak bawa uang. Harus cari. Kepala jadi kaki jadi kepala jadi duit untuk baru ketemu 1 minggu itu di kampung. Itu baru contoh dari satu kampung ke kampung lain. Tidak bawa uang, tidak berani. Pertanyaannya, bagaimana kalau berangkat dari dunia ke akhirat? Ya, berangkat dari satu kampung ke kampung lain tidak berani kalau tidak bawa uang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau berangkat dari dunia ke akhirat? Tidak bawa apa-apa. Ya Allah, subhanallah. Beraninya nekat juga. Ya Allah, orang puasa di Boroki Arab. Oh Allah puasa, di Boroki Arab dia bilang orang puasa. Ya Allah, sudah tidak puasa begitu lagi. Bilang begitu lagi sama orang. Subhanallah. Padahal untuk bekal dia itu, bekal dia. Jadi carilah sesuatu yang bisa untuk kita bawa modal. Modal untuk kita bawa jadi bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu satu kepastian bahwa yang hidup mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kan setiap yang bernyawa pasti mati. Nah kalau pasti mati, siapkan diri untuk mati, menghadapi kematian. Ini barangkali pesan saya pada kesempatan yang sangat berharga ini. Kita yakin insya Allah mereka berdua ini mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak langkah mereka mati dalam keadaan baik insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.